Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal fitri 'idan li jami'il muslimina fi hadzal 'alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dzawit tuqa wal kiram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari yang fitri ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Asy-Syarif, yang mudah-mudahan kita semua dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk hadir ini dalam rangka mengikuti sholat Idul Fitri, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan umatnya sekalian, yang mana beliau adalah sebagai panutan umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Maka dari itu pada hari ini juga di seantero dunia ini orang pada melaksanakan sholat Idul Fitri secara bersamaan. Dan kalau kita hitung sudah barang tentu umat Islam itu adalah umat yang terbanyak ketika itu kita berbicara di Indonesia. Tapi ketika berbicara di negara-negara lain, umat Islam itu minoritas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu gemakan takbir tahmid dalam rangka untuk memberikan pembinaan jiwa kita. Karena memang hati kita telah kita tata selama bulan Ramadan. Hati kita telah disirami dengan siraman-siraman rohani, sehingga hati kita tidak keras, hati kita lembut, hati kita begitu terang melihat keadaan dunia yang Allah berikan nikmat kepada kita semua. Begitu indahnya hidup ini ketika memang kita bisa mensikapinya dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita pada dasarnya di bulan Ramadan itu kita telah menundukkan hawa nafsu kita. Karena memang sebenarnya hawa nafsu itulah yang akan bisa menghancurkan kita semua. Dan kita ternyata di bulan Ramadan mampu untuk memahami, mampu untuk menahan, mampu untuk mempertahankan dan mengelola nafsu itu. Karena memang nafsu itu ada pada diri kita. Kalau tidak kita kelola, kalau tidak kita manage, kalau tidak kita atur, maka sudah barang tentu kita akan binasa dengan nafsu yang ada pada diri kita. Karena memang di dalam Al-Quran dinyatakan
bahwa innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh manusia untuk berbuat yang tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang Allah rahmati. Karena memang ada nafsu yang Allah rahmati, yaitu adalah nafsu yang bisa kita kelola, nafsu yang bisa kita arahkan. Karena kalau kita tidak punya nafsu makan, sudah barang tentu kita juga akan binasa, karena kita akan menjadi orang yang kelaparan. Maka ketika makan itu pun diumbar, itu juga akan menjadi bahaya. Maka di sini artinya bahwa nafsu tidak boleh hilang, akan tetapi diarahkan untuk supaya manusia hidupnya dinamis. Tapi sebenarnya itu adalah merupakan lawan yang paling berat dalam kehidupan kita, karena manusia tersusun dari akal dan nafsu. Ketika dominan akalnya, maka nafsunya akan mengikuti. Tapi kalau dominan nafsunya, maka dia akan binasa dan akan berbuat yang seenaknya. Karena memang nafsu menyuruh kepada orang untuk berbuat yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang nafsu adalah sebagai musuh besar bagi kita. Karena memang ada pada diri kita. A'da'watuika nafsuka allati baina jambaika. Jadi begitu besarnya nafsu kita, begitu besarnya musuh yang ada dalam diri kita adalah karena nafsu yang ada pada diri kita itu. Itulah musuh yang besar. Maka dari itu Rasulullah ketika telah usai perang yang begitu besar, perang yang begitu berat dan menang, tapi setelah pulang dari perang Rasulullah menyampaikan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Rasulullah, kita baru kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat heran, perang apa itu wahai Rasulullah? Jihadun nafas, perang melawan hawa nafsu. Artinya setelah perang dengan fisik begitu beratnya, maka sahabat heran, kok masih ada perang yang begitu besar lagi, begitu dahsyat lagi, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kita akan berperang melawan hawa nafsu. Karena memang hawa nafsu tidak akan pernah lepas dari kita dan pasti ada pada diri kita. Maka kita harus arahkan hawa nafsu itu untuk menjadi kebaikan-kebaikan dalam hidup kita dan hidup kita menjadi dinamis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kita juga berusaha untuk melaksanakan satu ibadah berikutnya yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kita lalui karena memang puasa yang kita lakukan. Ketika kita tidak berzakat fitrah, maka puasa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita masih terkatung-katung ma bainas sama'i wal ardh, masih terkatung-katung di antara langit dan bumi, sampai nanti kita membayar zakat fitrah. Maka dari itu kita harus membayar zakat fitrah bagaimanapun kita. Kalau memang kita tidak mampu, maka kita akan diberikan zakat fitrah. Dan kalau kita sudah mampu untuk makan di hari itu, maka kita juga jadi wajib untuk membayar zakat fitrah. Baik kecil, tua, ataupun juga remaja dan lain sebagainya, itu semuanya wajib ketika memang dia sudah posisinya menemui dua masa Ramadan dan masa Idul Fitri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah harus selalu berusaha untuk menata diri kita, dan juga seharusnya kita selalu memahami ajaran-ajaran agama Islam. Dengan begitu, mudah-mudahan hidup kita akan tetap berada pada posisi yang baik, tidak pada posisi yang berbahaya. Karena ketika posisi hidup kita berbahaya, karena memang kemalasan kita atau nafsu kita yang mendominasi diri kita, maka sudah barang tentu kita diambang bahaya dalam hidup kita di dunia. Sudah barang tentu ketika kita di dunia bahaya, sudah barang tentu di akhirat kita juga akan binasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha untuk menempa diri kita, selalu bertakwa, selalu berusaha. Karena setelah ditempa sebulan penuh, jangan sampai selesai di situ saja. Jangan sampai hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Akan tetapi setelah Ramadan kita harus lanjutkan
perjuangan kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bahwa ibadah itu bukan hanya sekali-sekali saja. Ibadah itu bukan hanya musiman saja, akan tetapi ibadah itu harus terus-menerus dan continue. Karena memang afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan itu adalah adwamuha, keberlangsungannya, istiqomahnya, wa in qalla, walaupun ibadah itu sedikit. Artinya ibadah itu sholat 5 waktu itu kita harus berlanjut sampai akhir hayat kita. Itu harus istiqomah. Bukan hari ini full, besok tidak. Hari ini full, besok tidak lagi. Hari ini baca Al-Quran, besok tidak. Dan begitu, hanya begitu-begitu saja. Kalau tidak istiqomah, sudah barang tentu tidak mendapatkan keutamaan. Maka Rasulullah mengatakan, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah adwamuha, keberlangsungannya, wa in qalla, walaupun ibadah itu sedikit. Ini maksudnya adalah supaya kita mempertahankan pelaksanaan ibadah kita. Jangan sampai kita menyepelekan hanya musiman saja ibadah kita. Di Ramadan rajin, tapi setelah Ramadan nanti habis kerajinan itu. Maka di sini sebenarnya bukan yang kendaki dalam agama kita. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya kita sebagai hamba Allah sudah barang tentu setelah kita ditempa dengan Ramadan, maka dalam pergaulan kita sehari-hari juga tidak akan mungkin kita terlepas dari salah dan lupa. Ketika ada salah di antara kita, sudah barang tentu kita harus mohon maaf kepada sesama. Dan kalau kita ada salah dengan Allah atau berdosa kepada Allah, maka kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu, bertaubat. Tapi di bulan Ramadan kita selalu berusaha untuk bertaubat, dan mudah-mudahan Allah juga menerima taubat kita. Dan dengan sesama, mari kita bersalam-salaman, sehingga dengan begitu nanti kita akan lepas dosa kita dan mohon keikhlasan untuk supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan hanya mau mengampuni dosa kita ketika memang kita juga mau memaafkan. Maka dari itu yang dianjurkan sebenarnya adalah memaafkan, bukan minta maaf, memaafkan. Maka jangan pernah kita menolak orang yang minta maaf kalau memang kita ada pernah satu kesalahan. Kalau kita pernah berbuat salah, maka kita juga harus mohon maaf. Tapi kalau kita menolak untuk dimintai maaf, itu adalah satu hal yang tidak baik dalam agama. Karena wal ya'fu wal yasfahu. Jadi maafkanlah. Jadi ini adalah perintahnya adalah maafkanlah. Wal yasfahu. Jadi kalau kita dimintai maaf harus maafkan. Jangan pernah kita tidak maafkan. Ketika tidak, maka dosanya sudah kembali kepada orang yang tidak mau maafkan. Inilah bahwa kita tidak boleh memendam ego, kita tidak boleh mempertahankan kesombongan dan lain sebagainya, sehingga kita tetap pada posisi yang harmonis, nyaman. Sehingga dengan begitu kita bersalam-salaman, karena memang ketika ada dua orang bersalaman, sebelum lepas salamannya itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ma'min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahum min qabli an yatafarraqa. Jadi ada dua orang muslim yang di situ keduanya bersalam-salaman, kemudian diampuni dosanya sebelum bersalamannya lepas tangan tersebut. Ini artinya bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk berjabatan tangan, untuk saling melepaskan ikatan-ikatan yang ada dalam diri kita, sehingga seandainya kita bayangkan ada satu kertas yang putih, kemudian kita tulisi dengan pena, kemudian pena itu tulisannya adalah salah, maka kita titik. Ketika di titik sudah barang tentu masih ada bekasnya. Akan tetapi itu kita tutup lembaran itu, kita buka lembaran baru, maka di situ tidak ada lagi noda, tidak ada lagi bekas, dan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan ada manfaat yang pada kita, dan dengan ditempa bulan Ramadan kita bisa membawa diri kita pada satu keharmonisan. Karena memang kita harus memberikan suatu kenyamanan, kasih sayang kepada siapa saja,
bahkan kepada tumbuh-tumbuhan dan juga kepada hewan-hewan. Kita juga harus belas kasihan. Maka dari itu, dengan kita melaksanakan puasa, kita merasakan begitulah kira-kira orang miskin ketika tidak bisa mendapatkan satu makanan. Dia sering berpuasa, dia sering menahan lapar dan dahaga. Begitu berat mereka untuk menahan lapar dan dahaga itu. Maka dari itu kita merasakan, kita merasa empati, kita dianjurkan untuk berpuasa sehingga kita merasakan bagaimana sakitnya orang menahan lapar dan dahaga itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di akhir khutbah ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الرضا والمغفرة والبركة والمعونة والكرامة والحسن الخاتمة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها الرضا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها الرضا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها الرضا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتحشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح أحوالنا وبلغ مما يرضيك آمالنا واختم بصالح حاجة أعمالنا وبالحسنى والسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا الشر الأسرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ونعوذ بك من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم ويذكركم ولذكر الله أكبر. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling bersalam-salaman untuk maaf dan memaafkan terkait kalaupun siapa tahu ada hal yang kurang berkenan di antara kita, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.